Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masuk dari menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan yang akan kita lanjutkan dengan pengajian kuliah subuh yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Asqahari Ustadzah Agama. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya selalu taat sampai akhir zaman. Mari kita sama-sama pengajian kuliah subuh ini kami akan membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para syatib, para hujjah yang memuliakan ngurus PKN Masjid Al-Aqwam serta jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, katanya Rasulullah pernah bersabda, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala yaminihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa jillatiha wa alla u'tiyal jazzara minha qala nahnu nu'tihi min 'indiha. Kata Sayyidina Ali, saya diperintah oleh Rasul an aquma ala badanihi, untuk mengurusi hewan korban yang berupa unta. Wa an atasaddaqo, setelah unta selesai disembelih, dipotong. Wa an atasaddaqo, kemudian disedekahkan bilahmiha, dagingnya, wa julubiha, kulitnya, wa jillatiha, jilalnya. Jilal itu artinya kulit yang biasa dipakai untuk baju penghangat bagi onta ketika musim dingin. Jadi praktis nggak ada sisa. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan kami tidak memberikan upah kepada si tukang jaga itu. Qala, kata Rasulullah, nahnu nu'tihi min 'indiha, kami lah, saya lah yang akan memberikan upah kepada si tukang jaga.
Jadi nggak benar kalau ada orang korban tetapi tukang jagalnya yang bayar masjid atau panitia, itu nggak benar. Karena yang korban dia, yang bayar tukang jagalnya juga harus dia. Sebenarnya yang akan menikmati hasil dari korban di akhirat juga dia, bukan panitia masjid. Maka sebaiknya Bapak Ibu, ketika kita membuat edaran korban kepada warga, di samping kita cantumkan harga hewan korban, juga dicantumkan ongkos potongnya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan si tukang potong, si tukang jagal itu diberikan kulitnya sebagai upah? Nah, ini hadisnya sahih. Ya, kami tidak memberikan upah kepada si tukang jagal yang berupa kulitnya. Jadi kulitnya harus diberikan kepada mustahik. Mustahiknya itu kan ada 3 asnaf. Pertama si korban, orang yang memberikan hewan korban, kemudian dihadiahkan kepada kerabat, teman, tetangga, nah, kemudian kepada fakir, kepada orang-orang yang dhaif, yang kekurangan. Nah, itu kadang menjadi polemik tentang kulit, ya. Lazimnya di masjid-masjid itu kita nggak memberikan upah kepada si tukang jagal, tetapi kita berikan kulitnya, itu kan sama juga. Dijadikan upah untuk si tukang jagal. Padahal hadisnya kata Rasulullah, qala nahnu nu'tihi min indiha, saya akan membayar tukang jagal. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Rawahul Bukhari Muslim. Bila salah satu di antaramu diundang untuk walimah, walimah itu resepsi, ya, syukuran pernikahan. Nah, walimah itu kalau di Indonesia ada walimatul khitan, ada walimatus safar, ada walimatul urus. Kita diundang tuh. Nah, ulama menyatakan hukumnya wajib datang. Ya. Wajibnya tentunya bukan wajib ain seperti sholat, kemudian kita nggak sholat busa. Ya. Wajibnya di sini wajib kifayah. Tapi sebaliknya kalau kita ada orang walimah, kita nggak diundang datang, itu hukumnya nggak boleh, haram. Misalkan kita habis maghrib lapar gitu kan, nah, sebelah ada walimah, padahal kita nggak diundang, datang aja makan di situ, haram itu makanannya itu jadinya. Ya. Kemudian idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka' raka'ataini qabla an yajlis. Bila salah seorang di antara kamu masuk masjid, falyarka', maka sholatlah raka'ataini 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum duduk. Itulah yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu kita lakukan sebelum kita duduk.
begitu kita masuk masjid adzan gitu kan, maka sebaiknya kita jangan duduk dulu, kita berdiri sampai adzannya selesai, baru kita kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, ada yang kemudian bertanya, Pak Ustadz, sebaiknya tahiyatul masjid apa qobliyah gitu kan? Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus tahu prioritas hukum di dalam ibadah. Yang namanya qobliyah, ba'diyah itu ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Kalau yang muakkad itu jumlah rakaatnya ada 10, itu muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, itu muakkad. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan semua isinya. Makanya jangan sampai ketinggalan qobliyah subuhnya. Nah, kalau menurut menurut Ki Abdullah Syafi'i, apalagi kalau pada rakaat yang pertama setelah membaca suratul Fatihah baca Alam Nasroh, rakaat yang kedua baca Alam Taro setelah Fatihah, alam-alam semua, Alam Nasroh, Alam Taro. Itu katanya kita akan diselamatkan sepanjang hari itu, diselamatkan oleh Allah. Dan naik mobilnya boleh insaf kita tabrakan, tapi insya Allah kita selamat. Ya, karena qobliyah subuhnya setelah baca suratul Fatihah baca Alam Nasroh dan Alam Taro. Ini pernah dibuktikan oleh Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Betawi ya, tahun 80-an masih ada. Waktu itu dia punya pembantu. Satu ketika si pembantunya ini babat rumput. Ketika lagi babat rumput, tangannya digigit sama ular berbisa. Tapi aneh, ketika digigit ular berbisa, lazimnya kan orang pingsan, bahkan ada yang meninggal. Ini nggak luka sedikit pun. Ya, Abdullah Syafi'i sendiri kagum loh. Kamu kenapa? Karena kamu digigit sama ular berbisa. Apa sih amalan kamu? Kata si tukang bapaknya tadi, saya nggak punya amalan-amalan khusus. Coba aku ingetin, barangkali kamu punya amalan khusus yang orang lain jarang melakukannya. Ingat, iya Pak Kiai, saya itu kalau sholat qobliyah subuh, rakaat pertama selalu baca Alam Nasroh, dan rakaat yang kedua baca Alam Taro. Itu mungkin, hanya itu mungkin itu. Kemudian dia terasa kan korek kitab itu, ternyata ada sebuah hadis yang bunyinya seperti itu. Walaupun keabsahan, kesohihan hadis itu masih diragukan, tapi dibuktikan sama kejadian tersebut. Alam Nasroh dan Alam Taro apa ya Bu? Insya Allah apa. Nah kemudian 2 rakaat sebelum zuhur itu muakkad. Ya. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur itu qobliyah. Ya. Apa namanya, ba'diyah ya. Kemudian 2 rakaat sudah maghrib, ya. Kemudian 2 rakaat sudah isya. Jadi jumlahnya 10. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2,
ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 20. Ada yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu artinya nggak dikuatkan. Rasulullah jarang melaksanakannya. Kalau yang muakkad itu dikuatkan, bahkan ada ulama yang mengatakan sudah mendekati wajib. Artinya Rasulullah sering melakukan itu. Yang ghairu muakkad itu 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau ada orang sholat sunnah qobliyah 4 rakaat zuhur, itu berarti statusnya 2 rakaat muakkad, 2 rakaatnya lagi ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian 2 rakaat qobliyah asar. Kalau asar nggak ada ba'diyahnya ya Pak? Ada. Kemudian 2 rakaat qobliyah maghrib. Ya, makanya kalau bapak ibu datang sholat ke masjid, waktunya tinggal 2 menit nih, komatnya gitu kan. Nah, ibu harus tahu prioritas. Kalau qobliyah maghrib ghairu muakkad, qobliyah apa tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid karena status hukumnya itu muakkad tahiyatul masjid. Satu saat Bapak Ibu, Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jumat. Ada sahabat beliau datang ke masjid, terlambat ya, datangnya terakhir. Langsung mau duduk. Nah kata Rasulullah, walaupun beliau sedang menyampaikan khutbah, ditanya itu orang yang mau duduk itu, Anda langsung duduk aja sudah sholat sunnah? Belum, sholat sunnah dulu. Nah, sehingga sahabat tadi melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasul, yaitu sholat sunnah. Nah dalam hal ini ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat sunnah yang disuruh oleh Rasulullah itu adalah tahiyatul masjid. Ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat di situ adalah sholat qobliyah Jumat. Nah yang benar yang mana? Kalau ikhtilaf itu nggak ada yang salah, semuanya benar. Kalau masalah khilafiyah ya, semuanya benar. Karena dalam satu hadis itu kalau sebuah fatwa dilakukan, kalau salah benar apa pahalanya 1, benar pahalanya 2. Ada yang salah, makanya nggak usah ribut ya kalau masalah khilafiyah. Kalau sebuah fatwa salah pahalanya 1, benar pahalanya 2. Kenapa kok ada seperti itu? Karena masalah tersebut muncul ketika Rasulullah itu sudah tidak ada, sudah wafat. Nah kalau Rasulullah masih ada bisa ditanyakan, wahai Rasulullah, yang dimaksud kemarin itu sholat sunnah tahiyatul masjid apa Jumat, bisa ditanyakan kan? Ini masalahnya ributnya itu setelah Rasulullah wafat. Nah, sehingga itu kemudian menjadi ikhtilaf, menjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Dan itu tidak bisa dinafikan perbedaan pendapat. Kemudian 2 rakaat qobliyah isya. Jadi semuanya
jumlahnya 10 rakaat. Nah, jadi sekali lagi kita harus tahu prioritas dalam melaksanakan ibadah. Wajib dulu baru sunnah. Sunnah pun ada dua, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Seperti contoh tadi, ibu datang ke masjid, waktunya tinggal 2 menit. Itu tahiyatul masjid atau qobliyah subuh yang kita lakukan? Qobliyah subuh, karena qobliyah subuhnya itu lebih utama tadi, prioritasnya itu prioritas yang atas qobliyah subuhnya itu. Kan kadang kita bingung ya, waktunya tinggal 2 menit di koma, mau apa ini qobliyah apa tahiyatul masjid? Nah, kalau kita sudah tahu hukumnya sekarang kan kita nggak usah bingung-bingung. Kalau kita sudah tahu mana yang muakkad dan mana yang ghairu muakkad, kita sudah tahu sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyasub ayyasarihi thalathan wal yasta'id billahi minasyaitonir thalathan wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alayhi. Idza ra'a ahadukum ru'ya, jika kalian mimpi dengan mimpi yakrahuha yang tidak diinginkan, mimpi jelek, mimpi buruk. Kita mimpi buruk tuh, kata Rasulullah. Falyabsut, maka meludahlah ayasarihi ke kiri. Kalau kita mimpi buruk, falyabsut, meludahlah ke kiri. Ya. Tapi meludahnya jangan banyak-banyak. Ya, itu hanya sebagai isyarat saja. Tuh, itu kalau dibuangnya banyak lagi orang buat teriak ya. Jelek gitu. Wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim, kemudian berlindunglah kepada Allah dari godaan setan terkutuk itu. Salasan 3 kali. Ya. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana fihi, kemudian pindah posisi tidurnya, ganti posisi tidurnya. Nah, Rasulullah yang tadinya lambung adanya di sebelah bawah, ganti sebelah atas supaya mimpi buruknya itu nggak terulang lagi. Kita tahu kadang-kadang mimpi buruk dikejar setan, kemudian kita lilir bangun, tidur lagi dikejar lagi sama setan. Nah, karena apa? Posisi tidurnya nggak berubah. Ya. Mimpi buruk itu ya contohnya banyak ya Bu. Kalau orang Jawa bilang kalau habis tidur mimpi giginya tanggal, itu katanya buruk mimpinya. Kalau giginya tanggal itu katanya tandanya bahwa salah satu kerabat kita, mungkin keluarga, mungkin tetangga, ada yang meninggal. Makanya kalau yang tanggal itu gigi atas, berarti yang meninggal yang bawa kita mungkin adik, anak dan lain sebagainya. Kalau yang tanggal di sebelah bawah, katanya yang meninggal itu yang di atas kita, mungkin nenek gitu ya. Yang nenek yang meninggal berarti harus mimpi giginya copot dulu. Apalagi yang mimpi buruk, mimpi jadi pengantin, katanya buruk. Kalau menurut saya cakep itu, mimpi jadi pengantin lagi kan, cakep itu. Nah, tapi orang bilangnya buruk karena kalau mimpi jadi pengantin katanya mau mati, ya, karena semua orang mau mati. Kalau mimpi baik, contohnya apa? Mimpi baik, mimpi digigit ular, katanya mau dapat surga.
kotoran manusia mendapat rezeki. Itu ada sih, nggak hadisnya seperti nggak ada, Pak. Itu bukan ajaran agama, itu hanya kebiasaan yang kemudian kita tersugesti dengan mimpi itu. Makanya supaya kita tidak tersugesti, habis mimpi yang kita anggap buruk meludahlah 3 kali supaya tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya bagi kehidupan kita. Nanti ada hadis berikutnya. Ludah 3 kali, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu pindah posisi tidur kita. Ya, yang tadinya terletak, tidurnya terkurung. Ya. Idza ra'a ahadukumur ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah. Kata Rasulullah, bila salah seorang di antara kamu bermimpi dengan mimpi yang kamu sukai, dengan mimpi yang indah, fa innama hiya minallah, maka sungguhnya itu datang dari Allah. Ya. Mimpi indah. Falyahmadillaha 'alaiha. Kemudian bertahmidlah kepada Allah, memujilah kepada Allah. Wal yuhaddis biha, kemudian ceritakan orang. Habis mimpi indah, mimpi bagus, cerita orang. Ya. Alhamdulillah, saya mimpi ketemu dengan kakek saya sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Itu bagus tuh, cerita orang. Ya. Mimpi bagus. Tapi wa idza ra'a ghairu dzalika mimma yaqulu fa innama hiya syaitan. Apabila kita mimpi buruk, mimpi yang kita tidak sukai, itu berarti datangnya dari setan. Ya. Falyasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Wala yaqulu, jangan cerita sama orang. Nah, kebalikannya kan, kalau mimpi bagus kita disuruh cerita, kalau mimpi buruk jangan cerita. Ini kadang-kadang kita cerita mimpi buruk. Jadi ada yang harus diceritakan, ada yang tidak boleh diceritakan. Dan menurut Imam Nawawi, tanda-tanda orang yang matinya husnul khotimah diantaranya ketika dia melepas nyawanya sampai keringetan. Maka begitu dia sudah menjadi mayat, keringetan, itu husnul khotimah tandanya. Kemudian hidung bagian bawahnya itu mengembang, itu tandanya husnul khotimah. Tapi sebaliknya ada orang yang matinya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu yang jelek di akhir hidupnya. Tandanya diantaranya katanya itu kalau dia melepaskan nyawa yang terakhir itu ngorok. Jadi ketika melepas nyawa yang terakhir ngorok. Ya. Kemudian ketika baru saja mati, meninggal, ini mulutnya berbusa. Nah, itu su'ul khotimah. Nah, kemudian kata Imam Nawawi itu, kalau kamu melihat seperti itu, jangan cerita sama orang. Jangan cerita sama orang lain. Walaupun dengan istri atau suaminya, jangan. Kalau kita cerita sama istri itu, orang itu su'ul khotimah. Nah, buktinya apa? Ngorok, mau berbusa. Yang namanya istri kan biasanya tanggung dia. Di tempat saya tapi itu. Ya, nanti ngomong sama tetangganya, sama gengnya, gitu kan ngomong lagi. Jadi ribut. Padahal itu hanya tanda saja, bukan hadisnya. Tanda orang yang matinya su'ul khotimah. Tapi kalau kita bicara tanda, biasanya benar. Pak Haji Effendi pasti dalam masjid. Memang ada tandanya, ada. Apa tuh? Sendalnya ada tuh Haji Effendi. Makanya orangnya pasti dalam masjid.
Tapi pernah nggak suatu ketika Pak Haji Effendi orangnya dalam masjid sendalnya nggak ada? Pernah. Kenapa sendalnya itu digondol mati? Itu kan tanda, ya tanda tadi mendekati benar. Mendekati benar. Mungkin 90% itu benar. Tapi kalau kita melihat seperti itu, jangan cerita sama orang. Ya, yang istri jangan cerita sama suami untuk konsumsi pribadi aja. Ntar suami cerita lagi sama teman mesinnya. Ya, teman mesinnya cerita sama teman kantornya. Teman kantornya cerita sama keluarganya, jadi panjang. Kata Imam Nawawi, konsumsi pribadi aja. Kenapa kita tidak boleh cerita ketika mimpi buruk tadi? Fa innaha la tadurruhu, supaya tidak berpengaruh kepada kita. Ya, karena dengan kita tidak cerita mimpi buruk kepada yang lain, itu tidak akan berpengaruh kepada kita. Hanya nggak usah cerita. Giginya copot, mimpi giginya copot, jangan cerita, Bu. Udah dipendem aja, dikuat-kuatin, ya. Insya Allah nggak ada pengaruh kata Rasulullah. Kemudian idza ra'aitum 'amudan ahmar min qibalil masyriq fi syahri Ramadan fadakhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatujuh. Apabila di antara kamu melihat cahaya merah, ya, yang bentuknya vertikal, etiang, sebutnya amudan, seperti tiang, min kibalil masyriq, di arah timur, dari arah timur, di arah timur ke sana, arah timur. Fisah di Ramadan, ketika bulan Ramadan ada cahaya merah di timur, bentuknya vertikal, kata Rasulullah, fadakhiru ta'ama sanatikum, maka simpenlah makanan kamu selama 1 tahun ke depan. Fa innaha sanatujuh, karena itu menunjukkan tahun paceklik, tahun krisis. Ini pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dia tahu 8 tahun kemudian, 8 tahun kepemimpinan beliau itu terjadi paceklik kan, sampai 8 tahun kan. Nah, itu sebelumnya beliau itu ditunjukkan oleh Allah cahaya merah di bulan Ramadan, itu bentuknya vertikal. Maka beliau tahu tuh, karena beliau tahu, akhirnya beliau itu siap-siap bahwa 8 tahun akan terjadi paceklik. Nah, ketika terjadi paceklik benar, krisisnya tidak melanda karena sudah ada antisipasi dari beliau. Pak, bisa terjadi kan kalau kita sendiri yang melihat orang lain enggak. Ketika kita tunjukkan misalnya Pak Haji Effendi itu ada cahaya merah berbentuk tiang di bulan Ramadan di arah timur, mana saya nggak melihat, kata temannya. Berarti itu untuk Pak Effendi sendiri, yang lain mungkin nggak paceklik, tapi Pak Effendi paceklik kan gitu. Ya. Untuk keluarganya sendiri. Kemudian idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa inna takbir yufihu. Bila kamu melihat kebakaran maka bertakbirlah. Dalam riwayat yang lain maka berazanlah. Fa inna takbir yufihu, karena sungguhnya takbir itu bisa memadamkan api. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak kalau melihat kebakaran, tetangganya kebakaran, nggak usah panggil blangir, azan aja udah, jamin ludes itu. Yang dimaksud dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh usaha, ya. Kita tetap panggil blangir, kita tetap berusaha
untuk memadamkan api itu, tapi sisi lain juga ada yang ada. Ya. Oh, nanti orang satu kampung azan semua, nggak ada yang panggil damai, bagaimana itu? Ludes itu nanti. Maksudnya bukan seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, Pak? Sebelum dilanjutkan, silakan itu. Sebelum dilanjutkan, kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau saya dulu waktu masih sekolah dulu diajarinya sholat sunat sebelum wajib subuh, sholat wajib subuh, dan niatnya ya 2 rakaat untuk jalan, 2 rakaat dengan fajar. Ilahikan Allah itu bagaimana dan sebaiknya apakah qabla subuh atau sunat fajar. jalan fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar dengan subuh itu sama. Fajar itu dengan subuh itu sama. Ya. Ada yang berpendapat, oh lain kalau fajar itu berapa menit sebelum waktu subuh, enggak sama aja. Makanya kalau Bapak Ibu di Mekah itu di sana tidak ada jadwal subuh, itu enggak ada jadwalnya fajar. Isya misalnya jam 7, fajar jam 4 pagi, nggak disebut subuh. Karena subuh dengan fajar itu sama. Subuh dengan fajar itu sama. Jadi boleh dua-duanya, niat qobliyah fajar boleh, niat fajar boleh, niat qobliyah subuh boleh. Karena subuhnya itu sama, subuh dengan fajar itu sama. Ya, datangnya fajar itu subuh, ajar itu subuh, datangnya subuh gitu kan, berarti kan pembelian subuh, ajar itu pembelian subuh maksudnya. Ada yang lain Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama mengenai kurban. Kita memang kurban di sini kepada yang berkurban biasanya di samping membayar hewan kurban, kita juga meminta biaya untuk pemeliharaan atau nenek. Jadi insya Allah mungkin waktu kita kalau tukangnya itu dibayar, insya Allah itu tidak salah, misalnya kita diambil dari uang itu. Kalau masalah kulit, bagaimana kalau misalnya kulit itu sama kita menyediakan terima kulitnya dikumpulin kita, kemudian kita serahkan kepada katakanlah nanti kepada masjid untuk disalurkan. Nah kemudian semua masjid itu misalnya diberikan atau dijual kepada pihak lain. Nah itu bagaimana menurut Ustaz? Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai mimpi. Kalau mimpi misalnya mimpi jelek, itu kan kita berulang ke kiri. Nah masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu itu mimpi buruk atau jelek. Misalnya tadi kata Ustaz mimpi menikah, kelihatannya bagus tapi katanya jelek. Terus mimpi pegang kotoran, menurut kita jelek tapi ternyata itu bagus misalnya gitu. Nah itu mimpi ini bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulit itu miliknya siapa? Kan miliknya siapa kulit? Miliknya mustahik.
Kemudian panitia menyerahkan ke masjid kulit itu. Kemudian masjidnya menjual untuk keperluan masjid itu kan? Ya, untuk keperluan masjid kan? Bukan untuk ongkos kan sudah. Iya, sudah. Nah sebelumnya itu terjadi, kita akan dulu bahwa nanti setuju kan kalau misalnya kita pakai untuk kebutuhan masjid atau lain lah gitu, misalnya dibagikan juga ke masjid. Itu harus seizin mustahik, Pak. Kita mau kasihkan ke masjid itu harus izin mustahik. Nah itu kan bikin dia mustahik, bukan miliknya panitia, tapi miliknya mustahik. Kalau nggak mustahik, oke silakan kasihkan ke masjid. Nah kalau sudah dikasihkan ke masjid, mau buat apa aja boleh. Kayak gini, saya dapat bagian daging korban 1 kilo, itu sudah saya dapat bagian kan. Nah kalau sudah bagian saya itu berarti haknya saya. Nah kalau sudah haknya saya, terserah mau dijual mau dimakan. Nah kalau saya makan ini saya kolesterol ini kan gitu kan, saya jual aja deh, boleh karena itu sudah hak saya. Kan gitu Pak. Tapi kalau misalnya diberikan ke masjid oleh panitia, ya. Nah, padahal itu kan bukan haknya panitia. Haknya siapa? Haknya mustahik. Jadi harus izin dulu mustahik. Yang datang ke bapak-bapak, gimana kalau kulit ini hak bapak-bapak saya berikan ke masjid, gitu kan? Nggak apa-apa, gitu kan? Kata si mustahik yang waktu itu menyaksikan pemotongan itu. Nggak apa-apa silakan. Nah, itu baru masjid silakan mau jual, kemudian hasilnya untuk disemen, untuk dibersih, silakan. Karena sudah haknya kan. Jadi harus izinnya mustahik, Pak. Bukan panitia kan yang berwenang, bukan panitia. Ya kayak tadi, semuanya diberikan kata Sayyidina Ali. Semuanya diberikan. Dagingnya dikasihkan, kemudian apa itu namanya? Dagingnya dikasihkan, jilalnya dikasihkan. Sampai-sampai tukang potongnya pun tidak diupah dengan kulit. Nah, kata Rasulullah, biar saya bayar. Gitu. Nah, kemudian panitia memberikan kulit ke masjid, itu benar apa salah? Kalau menurut saya salah, karena itu bukan haknya panitia. Nah, Sayyidina Ali kan panitia tadi, disuruh oleh Rasulullah untuk mengurusin gitu kan, untuk mengurusin hewan korban beliau. Tapi beliau memberikan semuanya. Sampai kulitnya dikasihkan pada mustahik. Kemudian yang kedua, mimpi buruk ya. Mimpi buruk itu tergantung kepercayaan kita, Pak. Kalau misalkan kepercayaan kita mimpi misalnya tadi pegang kotoran itu baik, tergantung kepercayaan kita, ya. Satu daerah itu biasanya kan nggak sama. Ya, orang Jakarta bilang begitu, belum tentu orang Jawa juga sama seperti itu. Ya, atau orang Jawa mimpi jadi pengantin itu tandanya mau mati, tapi belum tentu orang Batak. Orang Batak mau jadi pengantin malah girang gitu kan. Nah, tergantung kepercayaan kita dalam ini. Ya, karena sesungguhnya kita ini nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Kecuali Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yusuf namanya Nabi Yakub ya. Nah, itu yang bisa menafsirkan mimpi. Kita nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Adapun ada orang bisa menafsirkan mimpi begini-begini kayak orang pinter gitu. Itu berdasarkan empiris saja, berdasarkan pengalaman. Sesungguhnya nggak ada urusannya itu. Kan di primbon ada, primbon Jawa ada. Kalau mimpi begini, berarti akan dapat rezeki, mimpi begitu berarti akan selangkah. Itu kan berdasarkan empiris saja pengalaman, nggak ada urusan. Iya, memaloren. Sekarang Joko Bodo sekarang kan udah bodoh. Ya, Joko Bodo itu sekarang udah enggak dukun lagi ya. Sudah tobat ada sekarang nggak tobat, nggak mau jadi dukun lagi. Sekarang benar-benar Islamnya.
Islam jamaah ya dia sekarang. Ada lagi Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, pada saat ini kan kita akan melaksanakan program, bolehkah dananya kita alokasikan berbentuk yang lain? Contohnya untuk membangun yayasan, untuk membantu orang lain dalam kesusahan, tapi seharga dengan kambing atau korban tersebut. Itu sebenarnya. Terima kasih. Sampai sekarang belum ada ulama yang membolehkan, karena kalau korban itu bukan seperti hadis atau ayat yang sifatnya multitafsir. Korban itu sifatnya ayatnya maupun hadisnya itu nggak qat'i, jelas bahwa yang dimaksud dengan korban itu harus berupa kambing. Memang ada wacana seperti itu. Ulama-ulama sekarang atau para ahli sekarang ada wacana seperti itu. Tapi sampai sekarang belum direspon oleh ulama, oleh majelis ulama itu belum. Jadi harus berupa hewan korban. Karena memang nampak tilasnya Nabi Ibrahim situ, jadi jelas. Ayatnya juga inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya aku telah memberikan kamu nikmat yang begitu banyak. Fasholli, maka sholatlah. Sholat yang dimaksud di situ adalah sholat Idul Adha. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi yang namanya korban, sholat dulu baru korban. Nah, itu jelas. Waktu pelaksanaan korban itu juga sudah jelas. Gak boleh korban dilaksanakan sebelum sholat, itu gak boleh. Karena ayatnya sholat dulu baru korban, gitu kan. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat untuk Tuhan kamu, harus setelah itu korban. Jangan dibalik, korban dulu baru sholat. Lain dengan dam itu lain. Kalau dam, ya, dam haji itu ya, asal kita sudah melaksanakan umroh tamattu, itu boleh tidak menyembelih hewan dam walaupun belum Idul Adha, ya. Karena jelas bahwa itu yang kita sembelih tadi adalah merupakan benda karena kita melaksanakan haji tamattu. Jadi sekali lagi, sampai sekarang belum ada ulama yang memberikan fatwa bahwa hewan itu diganti dengan bentuk yang lain. Karena ayat maupun hadis itu berupa hewan. Ya udah qat'i. Ada yang lain? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mengenai sholat qobliyah subuh, apakah itu harus membaca surat Al-Nasr? Ayat kedua itu Al-Fatihah, kemudian kedua baca surat Al-Nasr. Selama ini saya menjalankan ibadah qobla waktu sunnahul mahdi yang membaca setelah surat Al-Fatihah dan membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu tidak harus Pak, tidak harus baca Al-Nasr, tidak harus baca Al-Haro, ya. Bahkan lazimnya Rasulullah itu kalau sholat sunnah dalam satu riwayat selalu membaca rakaat pertama itu Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi tidak harus baca Al-Nasr dan Al-Haro, itu tidak harus, mohon maaf. Jadi tidak harus Pak.
Kalau memang bapak ibu alam nasrohnya itu kurang hafal, al-kafirunnya kurang hafal, baca al-fatihah aja juga nggak apa-apa. Ya, namanya juga sunnah. Ada yang masih ada waktu katanya Bu. Lanjut ya. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutrafihim. Apabila Allah mengendaki kejelekan buat kita, kita dikehendaki jelek oleh Allah, itu tandanya ja'ala amrahum ila mutrafihim. Kita menyerahkan urusan kita kepada orang yang hidupnya mewah. Bu, bila ibu dikehendaki jelek oleh Allah, itu kita menyerahkan urusan kita itu kepada orang yang hidupnya mewah. Contoh ya Bu, saya kasih contoh. Kemarin heboh, ada seorang pimpinan travel ditangkap, ya, masuk penjara gara-gara uang jamaah sekian miliar dipakai sama dia. Ya. Kenapa bisa dipakai uangnya? Mungkin orang itu hidupnya mewah, ya, hidupnya mewah mungkin. Kalau kita biasa makan misalnya pagi-pagi nasi uduk, dia mungkin bukannya nasi uduk, nasi kebuli gitu kan. Kita misalkan refreshing itu cuma ke dalam kota, Taman Mini, Ancol, dia refreshingnya mungkin ke Hongkong. Ya. Kalau orang yang hidupnya sudah mewah, mau diturunin itu susah. Walaupun orang itu sudah tahu jelas-jelas sekarang keadaan ekonomi menurun, itu nggak bisa nurunin hidup mewahnya itu, susah. Coba kita biasa tidur pakai AC, satu ketika kita nggak punya duit, suruh tidur lagi pas angin, itu susah itu. Alasannya pakai kipas saya itu masuk angin, perutnya mules, karena biasa pakai AC. Nah, itu kemarin itu ada seorang pemimpin travel masuk UI gara-gara dilaporin sama jamaahnya. Karena jamaahnya setor berapa miliar itu dari sekian jamaah, uangnya nggak ada. Kenapa? Orang ini hidupnya mewah. Berarti kan buruk itu si yang menyetor itu. Mungkin dikehendaki oleh Allah nasibnya buruk gitu kan. Duit ngumpulin sekian lama, dikasihkan sama orang, dipakai. Dipakainya bukan untuk yang sebenarnya. Ya. Banyak kejadian yang seperti itu salah satu contoh. Dan kadang-kadang kita ini, Pak, Bu, mohon maaf ya, kita ini punya tradisi kalau ada apa-apa nawar gitu loh. Umroh misalnya, tempat ini harganya 25 juta, tapi tempat lain 11 juta. Ibu pilih yang mana? 11 juta. Padahal secara akal nggak masuk akal, naik pesawatnya aja 12 juta, kok umroh 11 juta dari mana? Masuk akal nggak umroh 11 juta? Nggak masuk akal. Pesawatnya sekarang paling murah itu $1.000. $1.000 per hari ini sama dengan 12 juta. Visanya $70. Itu sudah 13 juta. Kalau ada orang menawarkan umroh 13 juta, mustahil, nggak bisa. Mau tidur di mana dia? Dia nggak pakai koper, kopernya kan harus beli. Visanya harus beli. Pesawatnya 12 juta itu paling murah. Itu pesawat yang transit ke Hong Kong, pesawat yang transit ke Thailand, mau umroh ke Thailand. Jadi dalam hari ini Bapak Ibu juga harus jeli. Dan kita harus tahu juga yang namanya umroh itu variatif apa harganya. Tergantung pesawat apa. Ya contoh,
ibu dari sini mau ke Senen itu harganya udah variatif. Mau ke pasar Senen Bu, ongkosnya bisa ada yang 70.000, ada yang cuma 3.500. Yang 70.000 naik apa? Naik taksi. Taksi juga ada dua, ada yang tarif bawah, ada tarif atas. Yang tarif bawah paling cuma 60.000, tarif atas bisa 80.000. Ibu mau ke Jeddah juga sama. Ada yang ongkosnya 12 juta, ada yang ongkosnya 17 juta. Naik pesawatnya doang, sama. Ya. Yang 12 juta itu paling murah. Ya, ibaratnya itu tarifnya tarif bawah naik taksi. Belum lagi nanti hotelnya. Kayak hotel itu ada bintang 5, ada bintang 3 kan. Belum lagi makannya. Bu, ini pastel. Harganya ini paling kalau di pasar berapa? 1.500. Tapi kalau di hotel 90.000 Bu. Saya pernah makan risol di hotel Anyer 90.000. Iya kan? Artinya bahwa makan itu juga mempengaruhi harga. Makannya di mana? Makan hotel. Nah, kita juga harus tahu. Yang seperti itu harus tahu supaya jangan dibohongi. Jadi kalau kita dikehendaki jelek oleh Allah, maka kita menyerahkan urusan kita kepada orang yang hidupnya mewah. Itu hati-hati itu. Ada di Jakarta ini komunitas arisan orang kelas menengah ke atas. Arisan sebulan 10 juta. Ada panitianya itu ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu yang panitianya itu kita harus teliti orang hidupnya mewah apa enggak, kalau sederhana ya. Sedangkan kita ini kadang-kadang kan melihat orang penampilan, ya kan? Coba, ibu ingin jadi panitia arisan sebulan 10 juta, ibu cuma naik motor doang datangnya, dipercaya apa enggak? Agak, nah, orang naik motor kalau dipercaya menarikin 10 juta. Nah kalau narikinnya 10 juta sebulan itu, apa itu namanya, pesertanya 20 kan berarti 200 juta. Nah kita datangnya naik motor doang, nggak dipercaya Bu. Tapi ibu datangnya misalkan naik BMW, dipercaya walaupun BMW dapat nyewa. Iya kan? Penampilan ya? Iya penampilan, kita melihat nih penampilan. Padahal naik BMW itu orang hidupnya mewah. Kata Rasulullah, jangan kita serahkan urusan kita kepada orang yang hidupnya mewah. Jangan. Saya di travel haji, travel umroh. Ketika misalkan saya mau presentasi ke sebuah kantor, datangnya saya pakai motor doang, nggak dipercaya. Nggak dipercaya, tapi kalau saya datang dengan mobil mewah, walaupun dapat nyewa, oh dipercaya. Padahal kita harus teliti kata Rasulullah. Jangan menyerahkan urusan kita kepada orang yang hidupnya mewah. Jangan. Nanti uang kita kepakai malah untuk bermewah-mewahan. Masih ada waktu kan? Idza sa'altumullahu ta'ala fas'alu bi buduni anfusakum. Kalau kamu minta kepada Allah, ya, mintalah dengan bagian tangan yang ada di dalam. Maksudnya telapak tangan yang ada di dalam. Wala tas'alu bi dhuhuriha, jangan telapak tangan yang bagian luar. Ya. Jadi doa itu nggak boleh begini. Ini kan bagian luar nih. Nah bagian dalam itu harus pakai begini. Summa la tarudduha hatta tamsahu biha. Jangan kamu lepas. Ya. Sebelum tamsahu biha wujuhakum, diusapkan wajah kamu. Nah, ini hadisnya begitu. Kalau kamu minta berdoa kepada Allah, mintalah dengan telapak tangan bagian dalam. Wala dhuhuriha, jangan bagian luar. Ya Allah, mintalah kami, berikanlah kami rezeki, jangan begini.
Farudduha hatta tamsahu biha wujuhakum. Jangan dikembalikan tangan ini sebelum diusapkan ke bagian wajah. Fa innallaha ja'ilun fiha barakah, karena sungguhnya Allah menjadikan barokah kepada tangan yang diusap itu barokah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin ada yang bertanya? Ya, masih ada 5 menit. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Gak ada. Ya, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasyakirin dan ni'mahu wa yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wajhika subhanaka ya Allah ya Fattahu ya Alim wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya Alim wa salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.